Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Ratnaning Tias, NIM 47 dari kelas Agribisnis Pangan dan Non-Pangan B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Nurul Arifianti, SPMSI. Di sini, saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai permasalahan serta kebijakan yang terjadi pada komoditas padi, jagung, dan ubi kayu di Indonesia. Yang pertama, untuk komoditas padi, menurut artikel kompasiana.com yang dirilis pada 18 Juni 2020, di Indonesia, masalah yang sering terjadi pada komoditas padi adalah pada sumber daya lahan sawah, yaitu degradasi sumber daya lahan yang terjadi karena adanya pembangunan infrastruktur non-pertanian dan juga karena adanya teknik budidaya padi yang masih salah. Menurut saya, dalam masalah ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Pemerintah harus tegas membatasi pembangunan infrastruktur non-pertanian di wilayah lahan, dan untuk masyarakat harus selalu update tentang teknik budidaya padi terbaru dibantu oleh penyuluh. Menurut jurnal bpk.go.id, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang direncanakan 2005 sampai 2025, Indonesia saat ini memasuki tahap ketiga. Pada periode tahap 1 dan 2 untuk produksi padi, Departemen Pertanian telah mencapai hasil positif, yakni berhasil mencapai swasembada pangan yang merupakan target utama Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Permentan RC 110/2010. Dan untuk yang kedua adalah komoditas jagung. Menurut jurnal Kendala Pengembangan Jagung yang diterbitkan oleh litbangpertanian.go.id dijelaskan jika masalah yang sering terjadi adalah jumlah modal yang terbatas, belum diterapkannya penggunaan jagung hibrida, dan belum adanya pemanfaatan teknologi dalam budidaya jagung. Permasalahan tersebut dapat secara perlahan diatasi dengan kerjasama antara petani dan pemerintah, mulai dari peminjaman modal, penyuluhan mengenai benih jagung hibrida maupun teknologi terbaru dalam budidaya jagung agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Kebijakan terhadap komoditas jagung khususnya untuk daerah Tuban, yaitu yang pertama, kebijakan penambahan subsidi pupuk yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban 2012 sampai 2032. Kebijakan pembangunan atau perluasan area lahan pertanian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2011. Dan untuk yang ketiga adalah komoditas ubi kayu. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah rendahnya mutu bibit, ketersediaan dan kesuburan lahan, dan terbatasnya modal petani, serta fenomena puncak panen raya ubi kayu yang menciptakan keadaan oversupply, yaitu produksi melebihi kapasitas pabrik yang berujung pada jatuhnya harga ubi kayu tersebut. Hal itu dapat diatasi dengan membangun kerjasama yang baik antara produsen, pemerintah, dan juga petani. Serta untuk kebijakan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian dengan sasaran peningkatan diversifikasi pangan untuk menurunkan konsumsi beras setidaknya 1,5% per tahun dan peningkatan nilai tambah melalui produk tepung untuk mensubstitusi 20% gandum atau terigu impor. Sepertinya cukup, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.